Berjumpa kembali dengan Sandi Sularso Law Channel. Kali ini dalam konten saya akan membahas mengenai ekstradisi penjahat yang ada di negara ASEAN. Ekstradisi penjahat di negara ASEAN ini pernah dilakukan atau telah dilakukan, yaitu para anggota ASEAN telah melakukan perundingan yang dilakukan di Bali, yaitu di Indonesia, yang diwakili oleh Direktur Jenderal Administrasi Hukum Umum atau disingkat AHU, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, Kementerian Hukum dan HAM. Perundingan ini dilanjutkan pembahasan sebagai kerangka hukum kerja para anggota ASEAN, atau negara ASEAN, telah mengadakan kerjasama di kawasan ASEAN, anggota ASEAN, punya wilayah negara di kawasan ASEAN, yaitu mengenai ekstradisi, ekstradisi. Perundingan ini merupakan kerangka hukum kerjasama anggota-anggota ASEAN semuanya, negara-negara ASEAN semuanya, yaitu mengenai kesepakatan adanya ekstradisi di wilayah negara ASEAN, untuk saling menyerahkan, penjahat atau pelaku tindak pidana, yang melarikan diri di antara negara ASEAN, Jadi anggota ASEAN, warga negaranya yang melakukan tindak pidana di negaranya melarikan diri ke negara anggota ASEAN, maka anggota ASEAN tersebut telah sepakat menyerahkan penjahat tersebut sesuai data yang dilaporkan oleh negara tersebut, ditangkap lalu diserahkan kepada negara di mana berasal dari penjahat tersebut. Ini kesepakatan di antara negara-negara ASEAN. Selanjutnya, kesepakatan ini sama saja suatu kerjasama, dikatakan saja bahwa antara anggota ASEAN ada kerjasama timbal balik, Ini kalau saya melihat di Indonesia pernah terjadi barusan ini, di mana negara Indonesia menangkap seseorang wanita yang telah melakukan tindak pidana, ditangkap dan ditahan, setelah itu diserahkan ke negara tersebut. Ini salah satu contoh, karena ada treatment perlindungan, yaitu tentang ekstradisi, penyerahan penjahat yang melarikan diri ke negara itu, maka kewajiban untuk diserahkan dari asal penjahat itu datang, kerjasama yang sudah disepakati di Bali, yaitu antar negara ASEAN ini telah melakukan
bantuan timbal balik atau mutual legal assistance ya, mutual legal assistance ya, yaitu kerjasama timbal balik, yaitu diantara dari Indonesia misalnya dari yang diwakili Jaksa Agung dalam pekerjaannya, Polisi Negara Republik Indonesia ya, yang punya tugas untuk menangkap penjahat-penjahat, di mana penjahat tersebut kabur ke negara ASEAN ya. Misalnya KPK telah menetapkan tersangka, maka tersangka tersebut jadi DPO lari ke luar negeri ke negara anggota ASEAN ya. Nah, di sini para penjahat-penjahat yang saya sebutkan tadi, entah di bawah Jaksa Agung, entah itu di bawah Kepolisian Negara Republik Indonesia, atau di bawah KPK yang telah ditetapkan tersangka hingga jadi DPO lari ke negara sana ya, serta yang telah ditetapkan oleh PPATK, Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan ya, sudah ditetapkan orang ini telah melakukan penggelapan dana negara sekian. Ini data-datanya ada semua di PPATK, sudah ditetapkan, lalu dia punya feeling lalu lari ke sana ya, negara ASEAN. Karena negara ASEAN ini mempunyai kesepakatan untuk free visa ya, bebas visa, bebas izin masuk ke negara anggota ASEAN tanpa izin untuk apa, bisa langsung terbang masuk ke negara tersebut, kecuali hanya membawa identitas diri yang merupakan paspor ya. Jadi tidak usah izin, tinggal berapa hari, berapa bulan, nggak usah izin, langsung masuk, nggak usah izin ke kedutaan negara yang mau dituju. Nah ini banyak sekali dimanfaatkan oleh para penjahat untuk pulang pergi ke negara-negara anggota ASEAN menurut saya ya. Ini ya ada sisi kelemahan, juga ada sisi kekuatan ya, tapi saya ambil hikmahnya saja bahwa negara anggota ASEAN apabila dilapori akan membantu ya, saling timbal balik untuk membantu menangkap dan menyerahkan penjahat yang telah dilaporkan lari dari negaranya itu, dari negara masing-masing anggota ASEAN ya. Selanjutnya, menurut saya di ASEAN ada kesepakatan bebas visa di ASEAN oleh negara ASEAN yang telah saya kemukakan tadi ya. Bebas visa ini juga bisa digunakan para penjahat bebas untuk terbang sana sini di anggota ASEAN yang saya katakan tadi ya. Negara ASEAN mudah tanpa visa ya, anggota warga negaranya hanya pakai paspor. Kalau masuk ke negara itu, ke negara lain hanya menunjukkan paspor atau jati diri di negaranya, udah cukup, tanpa visa atau izin masuk dari kedutaan negara tersebut. Untuk apa enggak usah. Jadi ini ada kebebasan visa ya, masuk ke negara anggota ASEAN itu ya. Jadi mau kerja, seorang pekerja yang mencari data ya, mau ngisi akun di YouTube, mau mengisi
ngisi datanya, mau ngisi berita apa, langsung masuk, langsung syuting, langsung tidak usah izin. Kecuali kalau negara itu melarang untuk meliput atau datang ke wilayah itu. Ada daerah-daerah tertentu yang tidak boleh untuk diambil gambarnya atau diduduki tempatnya untuk santai, rekreasi misalnya, tidak boleh. Lah ini kecuali. Lainnya itu tidak ada larangan, bebas gitu di negara anggota ASEAN. Jadi di sana mau bekerja di negara-negara anggota ASEAN bebas, nah, tanpa izin atau visa tadi yang saya sebutkan. Selanjutnya negara ASEAN yang bebas visa ini kemungkinan besar para penjahat ya, kemungkinan yang ada di Indonesia kalau keluar anggota ASEAN harus visa, sulit, tidak mungkin, mudah kedata. Tapi kalau masuk anggota ASEAN nggak usah ada visa, hanya paspor saja. Jadi lari ke sana, lari ke sini hanya di wilayah negara ASEAN menurut saya. Dan menurut saya untuk menangkap para pelarian penjahat ini, untuk memudahkan menurut saya, dilihat CCTV masing-masing bandara negara-negara anggota ASEAN. Ya, dengan data foto yang ada, maka akan dicari apakah ini ada data seperti ini, maka mudah untuk pencariannya. Ya, paling itu menurut saya bisa CCTV di negara-negara perbatasan ataupun bandara masuk negara tersebut. Ini memudahkan menurut saya. Jadi polisi bisa memudahkan mencari penjahat tersebut. Juga CCTV hotel bisa saja. Jadi CCTV sangat membantu sekali. Selanjutnya, menurut saya untuk mencari penjahat bisa menggunakan alat-alat yang mutakhir, yaitu dengan pelacakan dengan CCTV. Saya katakan tadi, pelacakan memakai alat-alat deteksi bahwa orang tersebut, penjahat ini, ketika pernah ditangkap terus kemudian lari, dimasuki chip, misalnya di tangannya dimasuki chip, maka data chip yang ada di tangannya itu kalau masuk ke negara orang lain akan berbunyi tit 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 tit. Ketika dipegang, chipnya dibuka, dia adalah data-data orangnya, alamat pekerjaan, data perbuatan yang dilakukan, tindak pidana ini masuk di chip itu. Kalau penjahat itu sudah pernah ditangkap dan oleh polisi atau Kejaksaan Agung, udah dimasuki chip. Jadi negara kita harus mempunyai chip data yang bisa dimasukkan ke anggota tubuh dari penjahat tadi. Misalnya mau lari ke negara anggota ASEAN atau kemanapun mudah ditangkap karena ada sinyal di chipnya yang ditaruh di tubuh itu. Ketika melewati bandara ataupun melewati perbatasan, maka ada radar yang berbunyi bahwa dia ini adalah penjahat, mudah untuk ditangkap. Menurut saya teknologi chip perlu diterapkan ya. Selanjutnya para pelaku tindak pidana, kalau subjek yang dicari misalnya yang sudah dipasangi chip atau tidak, karena polisi sudah canggih, apalagi chip untuk membantu, ini segera setelah ketangkap
diinterogasi ataupun ditahan untuk sementara, diadakan penyidikan. Kalau memang benar sesuai chip itu adalah data yang dari Indonesia misalnya, maka negara tersebut segera menyerahkan penjahat tersebut ke Indonesia. Kalau itu di bawah tahanan kepolisian, serahkan ke kepolisian negara Indonesia. Kalau itu Kejaksaan Agung, serahkan ke Kejaksaan Agung. Kalau itu tahanan KPK misalnya sudah ditetapkan sebagai tersangka, sudah dipasangi chip, maka data-data itu mudah diketahui, segera diserahkan ke kantor KPK yang ada di Jakarta. Ya, mungkin dari instansi-instansi negara Indonesia yang lain yang telah membuat jaringan kerjasama penanganan penjahat di Indonesia. Jadi penjahat ini dengan data-data yang mutakhir itu, dengan chip ini sulit untuk melarikan diri, mudah ditangkap. Selanjutnya dengan adanya ekstradisi penjahat di negara ASEAN ini, maka perlu ada persatuan yang erat antar penegak hukum di negara anggota ASEAN. Ya, kemungkinan besar setahun sekali mengadakan pertemuan, entah itu di Jakarta atau di Filipina atau di Kamboja atau di Thailand, berganti-ganti tempatnya untuk membahas bagaimana menanggulangi penjahat yang sedang marak di negara-negara di dunia, khususnya misalnya ada yang di ASEAN juga ada, tidak banyak tapi ada begitu. Mudah-mudahan negara ASEAN sudah membuat ekstradisi penjahat di negara ASEAN, ya, maka mudah-mudahan kejahatan segera dihabisi atau diselesaikan antar negara ASEAN dan dihukum sesuai dengan hukuman yang ada sesuai dengan aturan hukum di negara masing-masing. Demikian, terima kasih saudaraku semua. Mudah-mudahan saja apa yang saya sampaikan ini akan menjadikan pengetahuan tambahan bagi saudaraku semua. Apabila saudara ada masukan-masukan, silahkan menulis di akun YouTube saya ini, apa sumbangsih saudara untuk kemajuan negara kita dan negara anggota ASEAN. Ya, terima kasih, sampai jumpa pada akun Sandi Suarso yang akan datang. Thank you, see you again.